Jadi, coba bayangkan ini. AJB Bumi Putra 1912, sebuah perusahaan asuransi bersejarah, sebuah perusahaan mutual. Artinya, perusahaan ini dimiliki oleh para pemegang polisnya. Keren kan? Tapi, situasinya tidak sekeren itu. Perusahaan ini sedang kesulitan, sangat kesulitan. Lalu muncullah Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK. Mereka adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Anggap saja mereka seperti polisi di bidang keuangan. Mereka mengawasi bank, mereka mengawasi perusahaan asuransi. Dan pada tahun 2015, perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada Bumi Putra. Lonceng alarm berbunyi nyaring dan jelas. OJK memutuskan sudah waktunya untuk turun tangan, untuk mencoba memperbaiki keadaan. Ini adalah langkah besar, langkah serius, yang menandakan bahwa masalahnya lebih dari sekadar gangguan kecil. Rencana besar OJK, mereka menunjuk sesuatu yang disebut pengelola statuter, atau PS. Itu pada dasarnya adalah manajer yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Tim PS ini diterjunkan dengan sebuah misi. Tugas mereka adalah mengambil alih kendali. Mereka seharusnya mengelola perusahaan. Mereka dimaksudkan untuk membereskan kekacauan ini. Harapannya, impian besarnya adalah PS ini akan menstabilkan Bumi Putra. Mereka diharapkan bisa mengarahkan kapal menjauh dari batu karang. Para pemegang polis, karyawan, semua orang memperhatikan. Bisakah tim manajemen eksternal ini menjadi penyelamat? Harapannya adalah adanya perubahan haluan, jalan kembali menuju kesehatan finansial bagi institusi berusia seabad ini. Ini seharusnya menjadi misi penyelamatan. Tapi tunggu dulu. Misi penyelamatan ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Faktanya, bisa dibilang situasinya malah memburuk. Jauh lebih buruk. Selama masa jabatan pengelola statuter yang ditunjuk OJK ini, AJB Bumi Putra 1912 tidak serta-merta membaik secara ajaib. Sebaliknya, aset perusahaan dilaporkan mulai menyusut. Coba pikirkan, sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk membayar klaim, untuk tetap bertahan, justru berkurang. Kewajiban kepada pemegang polis, banyak yang tidak terpenuhi. Orang-orang yang telah membayar premi mereka, mengharapkan keamanan, justru menemukan diri mereka dalam ketidakpastian. Itu adalah periode meningkatnya kecemasan dan kesulitan finansial bagi mereka yang terkait dengan perusahaan asuransi ini. Dan bagaimana dengan struktur mutual yang kita bicarakan tadi? Soal kepemilikan oleh para pemegang polis itu. Nah, itu juga mulai terkikis. Keputusan-keputusan besar dibuat, tetapi pemilik sebenarnya, para pemegang polis, merasa semakin dikesampingkan. Era PS bukannya menjadi periode pemulihan, malah menjadi babak kemunduran. Ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apa yang salah? Bagaimana bisa sebuah intervensi yang dirancang untuk membantu, malah berujung pada hasil negatif seperti ini? Perusahaan berada dalam masalah yang lebih dalam dari sebelumnya. Ini menjadi landasan bagi tindakan OJK yang bahkan lebih drastis dan kontroversial. Masalahnya jelas belum terselesaikan. Jadi, periode pengelola statuter berakhir. Dan apa yang OJK lakukan? Mereka bilang, oke, rencana baru. Mereka memutuskan untuk membentuk struktur manajemen yang benar-benar baru. Ini bukan sekadar perombakan kecil. Kita bicara soal direksi baru, komisaris baru, dan sebuah badan baru yang disebut Rapat Umum Anggota atau RUA. OJK menyampaikan ini sebagai langkah krusial, sebuah langkah menuju tercapainya kesehatan finansial yang sulit diraih bagi AJB Bumi Putra. Di atas kertas, kedengarannya seperti kemajuan. Awal yang baru mungkin, wajah-wajah baru, gagasan-gagasan baru, komitmen baru untuk memperbaiki masalah yang sudah mengakar. Tapi, seperti kita tahu, detail kecil seringkali menyimpan masalah besar. Publik, terutama para pemegang polis dan karyawan yang telah melewati masa sulit, bersikap skeptis, dan bisakah Anda menyalahkan mereka? Setelah pengalaman dengan PS, kepercayaan sangat menipis. Kekhawatiran langsung bermunculan. Apakah manajemen baru ini benar-benar independen? Atau ini hanya upaya OJK untuk menampilkan wajah baru pada masalah lama? Mungkin, hanya mungkin, apakah ini upaya untuk menutupi kegagalan yang terjadi di bawah pengawasan PS? Orang-orang mempertanyakan apakah tim baru ini akan benar-benar memprioritaskan kepentingan pemegang polis. Atau apakah akan lebih sejalan dengan agenda OJK apapun itu. Ini bukan pertanyaan sepele, ini adalah pertanyaan mendasar. Nah, ingat, AJB Bumi Putra adalah perusahaan mutual. Kendali demokratis oleh pemegang polis adalah inti utamanya.
Tetapi RUU baru ini, yang menggantikan Badan Perwakilan Anggota BPA sebelumnya, tidak benar-benar lahir dari gerakan akar rumput. Para kritikus menunjukkan bahwa pembentukannya sangat bersifat dari atas ke bawah. OJK sangat terlibat. Tidak ada keterlibatan yang tulus dan substansial dari para pemegang polis sebenarnya dalam pembentukan Badan Perwakilan baru ini. Bayangkan, Anda diberitahu bahwa Anda memiliki perusahaan, tetapi Anda tidak benar-benar punya suara dalam menentukan siapa yang mewakili kepentingan Anda. Begitulah yang dirasakan banyak pemegang polis. Ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Kurangnya partisipasi nyata dari pemegang polis ini menyerang inti identitas mutual Bumi Putra. Perubahan-perubahan ini tampaknya mendorong perusahaan semakin jauh dari prinsip-prinsip dasarnya. Alih-alih memberdayakan pemilik, struktur baru ini justru tampak mengkonsolidasikan kendali di pihak lain. Janji akan institusi demokratis, di mana anggota memiliki suara nyata, terasa hampa. RUU, di mata banyak orang, bukanlah cerminan sejati dari kehendak pemegang polis. RUU lebih dilihat sebagai instrumen yang diciptakan untuk melegitimasi keputusan-keputusan yang, sekali lagi, dibuat tanpa persetujuan mereka yang berarti. Fajar baru ini tampak mencurigakan, seperti senja lama bagi kekuasaan pemegang polis. Oke, mari kita bicara soal uang, karena ujung-ujungnya selalu soal uang, bukan? Selama periode pengelola statuter yang terkenal buruk itu, beberapa hal yang sangat meresahkan terjadi pada aset-aset AJB Bumi Putra. Kita bicara soal properti perusahaan, investasinya, hal-hal yang seharusnya menjadi jaminan bagi polis-polis asuransi tersebut. Muncul laporan bahwa aset-aset ini dialihkan, dijual, tapi ini yang mengejutkan. Aset-aset tersebut diduga dialihkan ke entitas baru, dengan nilai jauh di bawah harga pasar sebenarnya. Bayangkan menjual Ferrari seharga skuter. Tidak masuk akal kan? Ini menimbulkan tanda bahaya besar. Pengalihan aset ini, sebagian besar masih belum dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun etika. Siapa yang mengizinkan penjualan ini? Siapa yang diuntungkan dengan mendapatkan aset berharga dengan harga murah? Mengapa tidak ada transparansi dan pengawasan yang lebih ketat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang masih menggantung. Satu hal jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal lain sama sekali jika asetnya seolah lenyap atau nilainya turun di bawah pengawasan seorang manajer statuter yang seharusnya menyelamatkan. Ini bukan hanya soal salah urus, ini mengisyaratkan sesuatu yang berpotensi lebih jahat, sesuatu yang memerlukan investigasi serius. Para pemegang polis berhak mendapatkan jawaban. Sampai sekarang pun masih. Sekarang kita percepat sedikit. OJK menyetujui Rencana Penyehatan Keuangan atau RPK. Rencana ini sedang dilaksanakan. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk mempercepat pembayaran klaim. Caranya, dengan mengubah aset tetap, seperti properti, menjadi aset liquid, artinya uang tunai. Rencana tersebut menyatakan 50% dari hasil ini akan digunakan untuk membayar klaim secara proporsional. OJK tampaknya memantau hal ini. Laporan rutin, pertemuan, dan semuanya. Ada juga komitmen dari RUU baru, direksi, dan komisaris untuk menjalankan rencana ini. Mereka bahkan mempertimbangkan demutualisasi atau likuidasi sebagai opsi di kemudian hari. Beberapa pembayaran klaim telah dilakukan, sekitar 241 miliar hingga Juli 2024. Namun, sementara RPK mencoba menangani klaim pemegang polis, krisis lain sedang muncul. Bagaimana dengan para karyawan? Sekitar 1.300 karyawan aktif terjebak dalam kekacauan ini. Hak-hak mereka belum terpenuhi. Kita bicara soal tunggakan gaji selama berbulan-bulan. Tunjangan pendidikan tidak dibayar. Manfaat lain, yang dijamin dalam perjanjian kerja bersama 2017 mereka, hilang begitu saja. Total klaim dari karyawan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dan coba tebak, RPK tersebut mencakup program rasionalisasi tenaga kerja. Itu seringkali istilah keren untuk PHK. Para pekerja melalui serikat mereka SP-NIBA melakukan perlawanan. Mereka menuntut hak-hak mereka dan mendesak OJK untuk benar-benar mengawasi RPK secara efektif untuk semua orang, bukan hanya sebagian. Jadi, apa sekarang? Dengan semua kekacauan ini, aset yang menyusut, pengalihan yang meragukan, pemegang polis yang dikesampingkan, karyawan yang kesulitan, apa jalan keluarnya? Nah, ada tuntutan yang lantang dan jelas dari banyak pihak. Orang-orang menginginkan audit publik yang komprehensif atas seluruh periode pengelola statuter tersebut.
Bukan sembarang audit. Investigasi yang menyeluruh, independen, yang tidak melewatkan satu detail pun. Mari kita lihat pembukuannya. Mari kita telusuri transaksinya. Mari kita pahami persis apa yang terjadi pada kekayaan Bumi Putra di bawah manajer yang ditunjuk OJK. Transparansi di sini bukan hanya sekadar kata populer. Ini adalah keharusan untuk adanya harapan keadilan atau membangun kembali kepercayaan. Ini juga bukan hanya tentang periode PS. Ada tuduhan bahwa OJK sendiri gagal bertindak tegas bahkan sebelum menunjuk PS. Antara 2019 dan 2022, meskipun ada banyak surat dan peringatan, OJK diduga tidak menegakkan arahannya sendiri, agar Bumi Putra membentuk panitia pemilihan manajemen yang layak. Mereka tidak memberlakukan sanksi yang ditetapkan untuk ketidakpatuhan tersebut. Ini menunjukkan pola potensi kelemahan regulasi, kegagalan menggunakan instrumen yang mereka miliki untuk mencegah krisis semakin dalam. Jika regulator tidak meregulasi secara efektif, siapa yang mengawasi para pengawas? Ini adalah pertanyaan yang menggema di ruang-ruang kepercayaan publik. Pada akhirnya, ini lebih dari sekadar uang atau struktur manajemen. Ini tentang kepemilikan. AJB Bumi Putra City 12 adalah, atau setidaknya dulu, perusahaan asuransi mutual. Itu berarti para pemegang polis adalah pemiliknya. Kedaulatan mereka atas perusahaan perlu ditegakkan kembali. RUA saat ini, yang dibentuk dengan pengaruh signifikan OJK, dipandang oleh banyak orang tidak benar-benar mewakili mereka. Perlu ada cara bagi pemegang polis untuk benar-benar memilih perwakilan mereka, untuk memiliki suara nyata dalam arah perusahaan, dan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen. Memulihkan kendali demokratis ini sangat mendasar untuk memulihkan jiwa perusahaan. Kisah AJB Bumi Putra City 12 dan intervensi OJK memiliki implikasi yang sangat besar. Ini adalah ujian berat bagi sistem pengawasan keuangan Indonesia. Serikat Pekerja SP-NIBA bahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menantang bagian undang-undang yang memberikan hak investigasi eksklusif kepada OJK. Mereka berpendapat hal itu menghambat keadilan. Ketika masyarakat harus pergi ke mahkamah tertinggi untuk memperjuangkan investigasi yang adil, itu memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Seluruh cobaan ini bukan hanya drama perusahaan. Ini adalah pemeriksaan kritis terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas OJK. Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga vital ini dipertaruhkan.